dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ustadz Muhammad Al-Fauzi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode kuantitatif serta teman-teman kelas redaksi yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas mata kuliah metode kuantitatif tentang proposal, yaitu di sini saya mengambil judul tentang pengaruh metode taklor terhadap pemahaman pelajaran nahwu di kelas 4 Madrasah Miftahul Hidayah. Skip. Nah, kalau mana skip. Adapun identifikasi masalah yang dapat diambil adalah yang pertama,
tempat. Penelitian ini dilakukan di kelas 4X Madrasah Miftahul Huda Pondok Pesantren Darul Hidayah. Populasi, sampel, teknik. Dalam penelitian ini, populasi yang diambil dari kelas 4 Madrasah Miftahul Huda Pondok Pesantren Darul Hidayah. Dan sampel yang digunakan yaitu 2 kelas dari keseluruhan kelas 4 di Madrasah Miftahul Huda. Teknik yang digunakan dengan teknik simple random sampling. Variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen ada yaitu metode takror yaitu X. Kemudian yang kedua, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah pemahaman ilmu nahwu yaitu sigma Y. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti secara langsung ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tes objektif digunakan untuk mengetahui hasil belajar berdasarkan tingkat konsentrasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian penyebaran angket itu adalah untuk memperoleh informasi dari responden. Kemudian instrumen penelitian, ada instrumen tes. Langkah-langkah dalam penyusunan tes hasil belajar yang digunakan akan bahan penelitian, menyusun rencana pelaksanaan, menyusun kisi-kisi instrumen sesuai dengan standar kompetensi, menyusun instrumen penelitian berbentuk tes objektif dengan 4 pilihan jawaban, membuat kunci jawaban, melakukan expert judgment kepada ahli, melakukan uji coba instrumen penelitian, menganalisis item-item soal, melaksanakan penelitian pada kelas sampel, menganalisis hasil penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, instrumen angket ataupun kuesioner. Kuesioner yang akan dipergunakan dalam penelitian adalah kuesioner tertutup. Kemudian teknis analisis data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas menggunakan analisis korelasi person. Keputusan mengetahui valid tidaknya butir instrumen jika pada tingkat signifikan 5% nilai R dihitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Lorentz alpha lebih besar dari 0,60. Yang ketiga, MEN. Untuk jawaban responden dapat dari besarnya interval kelas MEN setelah diketahui, kemudian dibuat rentang skala sehingga dapat diketahui di mana letak rata-rata penilaian responden terhadap setiap variabel yang dipertanyakan. Contoh di sini adalah interval kelas, nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 0,80. Jumlah kelasnya adalah 5. Kemudian uji T. Uji T di sini yang pertama merumuskan hipotesis, yaitu HO1, artinya variabel bebas secara parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Yang kedua, H1I, variabel bebas secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, menetapkan besarnya level of significancy sebesar 0,05. Yang saya mengambil keputusan dengan nilai signifikansi. Yang kelima, uji independen sampel test. Kriteria pengujian hipotesis, jika lebih besar maka per HO artinya terdapat pengaruh yang signifikan, jika lebih kecil maka terima HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kurang sekian ya analisis. Dewe ram kabeh.